Shalom saudara sekalian, selamat siang, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi untuk khotbah kita supaya kita bisa mendengarkan, karena kebenaran itu yang harus kita selalu kita harus dapatkan. Oke, saya ingin bicara pada hari ini tentang bagaimana berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya mengambil khotbah ini karena ketika saya mendengarkan di mobil itu lagu yang tinggikanlah dirimu mengatasi bumi, itu lagu membuat saya jadi teringat kembali dengan apa yang saya pernah alami. Itu lagu sudah belasan tahun dan saya sudah nyanyikan itu belasan tahun yang lalu ketika masa-masa itu yang sangat sulit dalam hidup saya. Itu yang membuat saya ketika dengar itu saya nyata, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah memberikan apa yang saya nyanyikan waktu itu. Saya sudah dapat jawabannya sekarang. Nah, itu lagu ada di dalam Mazmur 108 ayat 2 sampai 7. Saya bacakan. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Ini lagu dibuat oleh, atau Mazmur ini dibuat oleh Daud. Itu bukan dalam keadaan sedang baik. Kenapa taunya? Dikatakan selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Itu di kalimat terakhirnya itu dia si Daud menulis supaya diluputkanlah orang yang Kau cintai Tuhan. Tetapi ketika si Daud bicara itu, dia didahului dengan cara apa? Memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ayo hai jiwaku, bangunlah. Jadi ketika orang dalam keadaan tertekan, si Daud dalam keadaan tertekan, ketika dia berdoa dan belum dapat jawaban, kan tertulis jawablah aku, berarti dia belum dapat jawaban. Dan saat itu dia belum dapat jawaban, dia tetap memuji Tuhan. Itulah hebatnya Daud. Nah, di sini dikatakan sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jadi saya melihat begini, ketika kita meninggikan Tuhan, aku meninggikan nama-Mu, supaya Engkau mengatasi seluruh bumi. Kemuliaan-Mu tuh mengatasi seluruh bumi. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, biar kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi, mengatasi seluruh masalah saya. Jadi ketika saya menyanyikan lagu itu, saya sedang berteriak sama Tuhan di dalam hati saya. Aku meninggikan dirimu Tuhan, dan aku mau Kau mengatasi seluruh masalah saya. Kita semua punya masalah. Tapi ketika saya menyanyikan lagu ini satu teriakan. Satu ketika saya menyanyi, tapi dalam hati saya berteriak, Tuhan luputkan aku. Selamatkanlah dengan kanan-kanan-Mu dan jawablah aku. Itu dalam hati saya bicara seperti itu. Karena ketika aku meninggikan Kau, biar kemuliaan-Mu mengatasi masalahku. Jadi ketika kemarin saya dengar di mobil lagu itu saya teringat sekali dengan apa yang saya lakukan waktu itu. Saya berseru sama Tuhan, dan akhirnya saya mendapatkan jawaban. Nah, ketika saya kemudian manjang, akhirnya saya merenungkan lagi dari lagu itu dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya ingin memberikan yang namanya kesaksian dalam hidup saya. Tapi sekali lagi saudara, jadikan sebuah kesaksian itu merupakan sebuah pacuan untuk mengenal Tuhan.
Contohnya begini, ketika murid-murid yang minggu lalu saya katakan, ketika murid-muridnya itu melihat mukjizat, melihat Tuhan nyembuhin orang-orang yang sakit, ya, itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi ketika mereka ngalami sendiri, apapun yang mereka pernah lihat bagaimana kuasa Tuhan, lupa semua. Jadi kesaksian itu bukan menjadi apa ya? Khotbah itu bukan menjadi hanya sebagai ya hari Minggu gue mesti dengar khotbah. Hari Minggu mesti datang ke gereja. Kalau sekarang belum bisa. Hari Minggu gue mesti dengerin khotbah. Ya puji Tuhan saudara bisa dengerin. Ada juga yang nggak dengerin juga. Gitu loh. Jadi ya hanya sebagai rutinitas tanpa mencari lebih dalam lagi, tanpa merenungkannya. Jadi mukjizat, kesaksian itu tidak menjamin seseorang itu percaya. Ketika dia mengalamilah, di situ baru diuji apakah dia percaya atau tidak. Murid-muridnya melihat mukjizat, tapi ketika mereka mengalami, ketika mereka ada di perahu dan mereka terombang-ambing dan air masuk ke perahu mereka malah ngomel sama Tuhan. Dia bangunkan Tuhan, mereka bangunkan Tuhan, kata, emang Tuhan, guru, kenapa kau gak peduli sama kami? Lihat, ketika mereka punya masalah, apa yang mereka pernah lihat tadi sebelumnya, lupa semua. Seperti itulah kalau orang yang tidak belajar atau merenungkan firman Tuhan, lupa semua. Saya sih berharap kita menjadi orang-orang yang bisa semakin dewasa. Karena makanya kenapa saya katakan gini, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Di dalam dunia ini sebetulnya yang kita kejar adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sempurna di dalam Kristus. Nggak ada di tempat lain. Jadi ketika saya merenungkan lagi, saya itu berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Secara tidak langsung saya tuh ternyata berpikir, saya tuh berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu ada di 5 aspek kehidupan kita. Kebahagiaan itu kalau kita mau kejar, ada di 5 aspek. Pertama, kerohanian. Kedua, keluarga. Kalau rohani kita anjlok, semuanya akan anjlok. Keluarga. Nomor 2, kenapa keluarga? Karena keluarga lah tempat kita tinggal setiap hari. Ketiga, kesehatan. Keempat, pekerjaan atau kerjaan. Kelima, keuangan. Uang malah nomor terakhir. Kalau dibagi dari 100%, ini bagi 5, masing-masing 20%. Orang bisa punya uang, tapi dia punya bahagia cuma 20%. Oke, sama pekerjaan 40%. Tapi keluarganya berantakan, kesehatannya darah tinggi lah segala macam, kerohanian enggak ada, dia cuma punya kebahagiaan 40%. 60%-nya susah. Pekerjaan bagus, keuangan bagus, kesehatan bagus, 60%. Tapi 40%-nya berantakan. Anak memberontak, istri ngelawan, segala macam keluarga berantakan, kerohanian hancur. Serangan-serangan selalu bisa datang. Cuma 60%, 40%-nya susah. Jadi saya ingin katakan begini, untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus berjuang. Itu tidak gratis. Bukan cuma hanya mengalir saja, kita akan bisa bahagia. Enggak. Itu tidak gratis.
Itu semua harus diperjuangkan. Dan itu tidak mudah. Saya ingin mengatakan begini. Saya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi saya harus memberikan satu teladan. Satu yang memang ini yang dulu saya perjuangkan dan saya memperolehnya. Saya sudah bahagia. Saya memperoleh kebahagiaan. Rohani saya masih mempertahankannya. Saya masih punya iman. Saya masih punya kepercayaan. Yang kedua, saya punya keluarga. Keluarga saya semuanya bagus. Istri saya tunduk kepada saya. Anak-anak tunduk kepada saya. Anak-anak saya semuanya baik-baik, bagus-bagus. Mereka tidak punya masalah. Pelajaran mereka nilainya bagus-bagus. Mereka sehat. Itu menandakan saya bahagia. Saya tidak punya masalah. Yang ketiga, kesehatan. Saya sehat. Tubuh saya sehat. Saya tidak punya darah tinggi, saya tidak ada diabetes, saya tidak ada sesuatu yang membuat saya ini lagi susah. Susah dalam arti penyakit yang dari dulu tuh nggak baik-baik. Maksud contoh gini, darah tinggi, mesti minum obat setiap hari, diabetes, mesti jaga makanan, bla bla segala macam. Saya tidak punya penyakit, jadi saya bahagia. Keempat, pekerjaan. Saya punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bagus. Karena saya mengandalkan bahwa saya berprinsip bahwa Allah sanggup membukakan saya berbagai macam pintu. Dan saya tidak punya masalah dengan pekerjaan. Yang kelima, keuangan. Saya tidak punya masalah dengan uang. Karena itu semua sudah cukupkan. Tapi yang saya katakan begini. 5 ini saya bahagia. Tapi 5 ini enggak gratis. 5 aspek kehidupan yang Tuhan berikan sama saya. Ya, pengertian ini saya dapat di tahun 2005. Dan itu saya kejar. Jadi 5 aspek kehidupan ini seharusnya kita itu mempunyai kebahagiaan yang sama. Rata. Itu maksudnya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan terjadi dengan sendirinya. Ini 5 aspek ini ketika mereka mengerti kebenaran. Oke, saya masuk dah. Yang pertama begini. Jadi gini, awalnya tadi saya katakan bahwa saya dengan lagu itu saya mengatakan Tuhan selamatkan, tinggikanlah dirimu untuk mengatasi masalah saya. Nah, saya berseru supaya Tuhan mengatasi masalah saya. Tetapi sekali lagi itu bukan sesuatu yang terjadi dengan pluk begitu. Enggak. Tuhan langsung rubah saya. Tidak. Sama sekali tidak. Bukan begitu caranya. Ini cara yang pertama. Kenapa pertama itu aspek kehidupan yang harus kita kejar adalah kerohanian. Nomor 1 yang harus kita kejar itu kerohanian. Iman percaya. Nah ini yang bagi orang loh. Apa hubungannya? Oh sangat berhubungan sekali. Saya mengalami perubahan dalam hidup saya karena nomor 1 saya utamakan. Ketika saya lagi mempersiapkan ini, Tuhan, apa 1 Korintus, apa firman-Nya? Tuhan langsung munculin. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tahu kebenaran, kita akan merdeka. Merdeka dari apa? Dari anak memberontak, dari anak yang sakit, dari tubuh yang sakit, dari keluarga yang bermasalah, dari uang yang bermasalah. Semua yang namanya arti merdeka artinya dilepaskan. Free, itu arti merdeka. Artinya apa? Merdeka dari segala tekanan atau kekuatan setan. Jadi kerohanianlah firman yang ingin saya katakan bahwa itu yang pertama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
kita tahu kebenaran, kita pasti merdeka. Saya dulu punya Quran. Saya dari dulu, saya adalah orang yang cinta akan Tuhan. Saya benar-benar cinta Tuhan. Saya sangat mengasihi Tuhan. Tapi itu belum cukup. Cinta akan Tuhan itu belum cukup. Saya dari umur 17 sudah melayani Tuhan. Saya mengalami roh yang menyala-nyala tahun 96-97. Apakah 97 kemudian itu saya mengalami perbaikan hidup saya? Kagak, susah. Saya hidup kerek, saya hidup bermasalah, saya hidup gagal dan gagal dan gagal. Saya cinta Tuhan, saya melayani Tuhan. Enggak cukup. Saya tahu tidak cukup. Karena saya pernah mengalami. Kenapa? Karena ada kebenaran yang saya nggak tahu, yang membuat saya masih terikat, masih susah. Hidup saya nggak menentu, hidup saya nggak jelas, nggak ada kerjaan, usaha selalu gagal. Tapi saya datang melayani Tuhan. Jadi akhirnya ketika saya di Mahanaim, Tuhan buka suruh saya untuk menggembalakan domba-domba. Disitulah baru yang namanya kebenaran itu dinyatakan sama Tuhan. Jadi cinta akan Tuhan harus plus ngerti kebenaran. Akhirnya setelah saya mengerti kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan saya dari kebodohan saya, dari kesalahan saya. Itu dikasih tahu, dikasih pengertian-pengertian. Nah, makanya kita buka di Yohanes 16 ayat 13. Firman gini, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itulah roh kebenaran. Itulah dialah yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita tidak akan tahu kebenaran. Jadi nomor satu, kalau kita ingin bahagia, kerohanian kita harus ngerti kebenaran, harus kuat, harus kuat. Saya ingat sekali bahwa yang dulu saya katakan, di alam roh ketika orang tuh khawatir, banyak masalah, itu otaknya tuh seperti benang kusut. Jadi setiap hari saya harus bersihin itu benang kusut. Artinya apa? Setiap hari saya khawatir. Tetapi karena kebenaran lah saya kira dituntun sama Tuhan. Akhirnya dengan kebenaran ini saya dimerdekakan. Nah, setelah nomor satu saya ngerti bahwa saya harus mengutamakan Tuhan, harus ngerti kebenaran, barulah Tuhan ngomong saya ke nomor 2, keluarga. Di firman Allah kata gini, Yosua ayat 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua mengatakan bahwa bicara kepada banyak orang-orang Israel, bangsa Israel, bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Keluarga itu dibawa ke Tuhan. Keluarga dibawa ke Tuhan. Bagaimana bisa bahagia kalau
istri, anak-anak semuanya jauh dari Tuhan, hidup di dalam nggak benar, buat apa? Mereka satu keluarga, kita selesai beribadah kepada Tuhan, artinya apa? Ngikutin apa firman Allah katakan. Kalau kita mau bahagia, semuanya harus diperjuangkan, nggak gratis. Kerohanian kita harus punya waktu sama Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran. Kita harus ngorbanin waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk kedua keluarga pun nggak gratis. Bagaimana kita membawa keluarga kita untuk ke Tuhan, itu bukan hal terjadi dengan sendirinya. Dilepas begitu biar mereka bisa ngerti Tuhan, nggak bisa. Jadi pertama Tuhan ngomong saya istilah saya mesti kebenaran tuh harus saya ketahui. Akhirnya masuk kepada keluarga yang Tuhan bereskan kepada saya. Ini loh maksud saya gini, ini saya mengejar kebenaran. Kebenaran itulah yang membuat saya bahagia. Jadi saya bahagia dalam 5 aspek hidup kita. Itu semuanya diperjuangkan. Ini bukan gratis. Ini bukan terjadi dengan sendirinya gitu. Ini ngalir aja. Enggak. Ini semua harus dilakukan. Akhirnya Tuhan ngomong sama saya harus beresin kepada istri saya. Karena istri saya ada bermasalah. Dia kecewa sama saya. Nah, akhirnya saya mengalami pemberesan kepada Tuhan. Yang pertama, yang kerohanian, di situ saya disuruh menyerahkan diri sama Tuhan. Terus yang kedua, keluarga. Keluarga ini yang terutama adalah suami istri. Suami istri bagus, anak-anak bisa bagus. Bisa, saya katakan bisa, belum tentu tapi. Tetapi kalau istri nggak bagus, suami istri nggak bagus, anak-anak akan terkena nggak bagus juga. Jadi Tuhan beresin saya, pertama kerohanian, yang kedua Tuhan beresin saya adalah keluarga, yaitu istri. Jadi saya harus membawa istri saya ngerti firman. Dan anak-anak saya ngerti firman. Yang pertama ke istri saya harus bisa ngomong sama dia bahwa saya minta maaf sama dia untuk dia bisa melepaskan kekecewaannya. Disitulah mulai ada perubahan. Tanpa pemberesan di keluarga, di suami istri, tidak akan ada pemulihan. Berkat itu datangnya dari istri. Istri harus menjadi saluran yang bersih. Tapi istri ini tidak menjadi saluran bersih karena suami. Jadi dua-duanya itu harus mengalami pemberesan. Tidak bisa menuntut satu sama lain. Saya tidak menuntut istri saya untuk berubah. Saya yang harus berubah. Dan istri saya pun tidak boleh menuntut saya untuk saya berubah. Dianya harus berubah. Karena apa? Firman kata give. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak menuntut. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita ingin mengalami perubahan, ini harus diperjuangkan. Itu ada namanya rasa gengsi bagi laki-laki. Dan perempuan atau istri harus bisa mau menundukkan diri, menguasai emosi, nggak cerewet, mau ngomel-ngomel. Itu kan mesti perjuangan namanya. Nah, ketika saat suami istri mengalami perubahan, maka terjadilah perubahan yang lainnya. Jadi itu nggak gratis. Kalau dua suami istri nggak nyatu, jangan harap terjadi perubahan. Ya, dua suami istri nggak berharap, jangan berharap. Kalau dua-duanya nggak nyatu, masih ngomongin, masih mengeluh, masih menggerutu satu sama lain, tidak akan terjadi perubahan. Kenapa? Di mana ada kesatuan, Tuhan kerja. Tetapi di mana ada pertengkaran, setan yang kerja. Titik. Kita yang menentukan Tuhan yang kerja atau setan yang kerja. Pilih. Suka atau tidak suka, itu aturan mainnya.
Nggak mau tetap susah, ya sudah, nggak usah perbaikan. Karena kalau susah kan, mau mengalami perubahan, mau diberkati ngalamin terobosan, perbaikan. Give, saling memberi, bukan saling menuntut. Lu mesti begini dong, lu mesti begitu, nggak akan pernah selesai dan tidak akan pernah ya selesai. Nah, saya perjuangkan. Saya sebagai laki-laki, saya dari keluarga di mana papa saya adalah pemegang otoritas kepala rumah tangga. Latar belakang istri saya yang itu berbeda. Mamanya adalah otoriter, maksudnya lebih banyak berkuasanya. Dan dia melihat seperti itu. Jadi ada perbedaan. Dan saya mau nggak mau, saya harus tetap sebagai laki-laki, saya harus lebih dibandingkan dia. Maksud saya sebagai adalah kepala rumah tangga, dia harus tunduk kepada saya. Jadi saya membawa istri saya harus tunduk kepada suami. Kenapa? Karena firman yang ngomong. Jadi Yosua mengatakan, sisi keluarga untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya ngikutin firman Tuhan. Jadi istri saya pun harus mau, karena firman Allah mengatakan gitu. Tetapi bagian saya adalah kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya saya mengasihi istri saya, karena itu bagian saya. Tetapi saya tidak perlu menuntut untuk dia mengasihi saya. Tetapi paling tidak saya harus membawa dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hai suami, kasihlah istrimu. Ya kan? Karena sebagai ikut warisan, maksudnya sebagai orang yang ikut untuk mengalami anugerah. Supaya kenapa? Supaya doamu tidak terhalang. Itu di 1 Petrus dikatakan seperti itu. Jadi suami harus kasih istri supaya doanya tidak terhalang. Jadi ada timbal balik. Tidak bisa menuntut satu sama lain. Istri harus bisa memaafkan, tidak boleh cerewet, dia harus tunduk. Suami harus bisa mengasihi. Bukan lo tunduk dulu baru gue mengasihi. Enggak bisa begitu. Berilah maka kamu akan menuai. Nah, itu yang saya dapatkan, bahwa saya harus berjuang untuk memperolehnya. Enggak gratis, enggak asal ngalir aja biar dia ngerti lah. Enggak. Sehingga saya bahagia dengan istri saya. Terus dengan anak-anak. Ini cukup panjang saudara. Karena bagian ini yang harus saya coba singkat aja deh. Keluarga itu adalah suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak itu harus kita perjuangkan untuk menjadi anak yang baik. Bukan terjadi dengan sendirinya. Bahkan dari istri saya waktu kita belum menikah, itu saya suruh istri saya waktu itu dia minum susu ibu hamil waktu belum menikah. Tujuannya apa? Supaya kandungan itu bagus. Dia minum berapa bulan sebelum kita menikah. Sudah mempersiapkan. Jadi ketika hamil itu langsung hamil. Ketika kita menikah langsung hamil. Dan ketika hamil pun kita memberikan makanan-makanan yang bergizi. Maksudnya susu, obat gitu ya, vitamin. Itu tujuannya apa? Supaya janin ini bagus gitu loh. Tidak bermasalah gitu loh. Jadi itu bukan asal gitu loh. Tetapi saya harus menjaganya. Dan ketika lahir pun itu saya menjaganya. Dan ketika dia sudah mulai ngerti, udah merangkak segala macam, itu saya harus jaga masalah apa? Karakternya. Kesehatannya itu saya jaga. Saudara, anak sakit, orang tua itu susah. Saya pertama kali ngerasain itulah waktu si anak saya yang pertama, Mikael, dari 0 sampai 9 bulan dia baru sakit. Umur 9 bulan dia batuk-batuk. Selama itu dia nggak pernah sakit. Nah ketika 9 dia sakit, itu dia batuk itu semalaman. Itu saya sampai bilang, Tuhan, udahlah batuknya dia, kasih ke saya dah. Itu perasaan orang tua adalah seperti itu. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau anak saya sehat, saya nggak susah. Kalau anak saya baik,
Saya nggak susah. Jadi mendidik anak itu bukan pada waktu sudah kuliah atau sudah besar. Sudah susah. Jadi saya mendidik anak dari masih kecil. Anak saya ketika si Mikael itu, dia anak laki-laki. Ketika ada kemauan yang begitu luar biasa kuatnya, dia nggak mau. Dulu tuh saya sering sabetin gitu loh. Karena tuh anak nggak mau mandi nggak mau, ini nggak mau. Terus kalau ada maunya beli apa dia, kalau nggak dikasih dia marah-marah, dia nangis. Itu saya harus mengatur. Kalau saya nggak ngatur, aduh abis saya. Dia pasti jadi pemberontak. Tetapi dari kecil saya harus jaga dia, karakter dia, supaya dia karakternya itu harus kemauannya yang kuat itu, yang kayak orang gua harus dapat gitu loh. Itu harus saya patahkan. Karena begini, saya selalu katakan gini, ini mungkin sudah ratusan kali. Mikael, bukan semua apa yang kamu mau itu papi turutin ya. Tidak semua papi turutin. Tidak semua papi turutin. Itu berulang-ulang. Dan akhirnya saya dapatin apa? Saya punya anak yang baik. Saya punya anak tiga-tiganya laki-laki yang semua itu anak baik semua. Mereka nilai sekolahnya itu semuanya bagus. Nggak ada yang mereka tidak punya penyakit gitu loh. Mereka sehat, mereka pendidikannya bagus, mereka tidak bermasalah dengan pelajaran gitu loh. Itu yang membuat apa? Sayanya ya senang. Saya nggak punya bahan beban terhadap anak saya. Kenapa? Karena saya sudah mempersiapkan. Jadi ini bukan gratis. Jadi ketika mereka sudah SMA, saya tidak mendapati anak saya itu menjadi pemberontak. Nggak mau diomongin, perginya keluyuran sana kemarin, jadi pemalas. Saya nggak ngalamin. Artinya apa? Saya bahagia. Saya nggak punya beban yang mikirin anak saya yang bermasalah. Apakah itu gratis? Tidak. Saya memperjuangkannya supaya anak saya sehat dalam segi tubuh, dalam segi jiwa, dalam segi roh. Supaya mereka bisa mengasihi Tuhan, mereka bisa melayani Tuhan, mereka hidup beribadah kepada Tuhan. Itu semua harus kita perjuangkan. Amin. Jadi kita harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di keluarga. Bukan semuanya asal ambil lalu dan kita tidak mau mikirin gitu loh. Itulah kenapa banyak orang Kristen punya suami bermasalah, punya istri bermasalah, anaknya bermasalah, bla bla segala macam, punya anak penyakitan gitu loh. Sudah kecil udah punya penyakit mah gitu loh. Kenapa? Karena orang tuanya nggak bisa ngurus anak. Saya jaga anak saya supaya mereka tidak sakit dengan cara apa? Dengan kasih memberikan vitamin. Yang tadi saya katakan, umur 9 bulan anak kalau sakit, itu membuat saya susah. Nah, gimana supaya anak saya tidak sakit? Ya saya harus jaga. Nah, saya jaganya adalah dengan cara apa? Memberikan kepada mereka, pertama vitamin, kedua mereka harus tidur. Supaya mereka tuh tidak mudah sakit. Sehingga anak saya itu tidak sakit-sakitan. Setahun sekali aja nggak sakit gitu loh. Itu nggak gratis. Saya bayar itu semua supaya anak-anak saya itu baik. Kenapa? Karena begini, saya melihat dari orang tua saya. Jadi saya berprinsip begini, dilihat dari orang tua saya bahwa orang tua saya itu anak-anaknya pada waktu lagi masih setelah papa sama mama saya tua, itu mereka nggak bahagia. Kenapa? Karena salah didikan. Jadi saya ngomong katakan begini, gue nggak mau seperti bapak sama gue. Gue nggak mau itu ngalamin lagi seperti itu. Susah di hari tuanya. Jadi saya berprinsip begini, kalau gue salah didik anak, gue susah di hari tua. Tapi kalau gue bisa didik anak, gue tidak susah di hari tua. Gue tetap bahagia di hari tua. Nah, untuk saya tetap bahagia di hari tua dan saya tidak punya beban masalah sama anak. Anak belum bisa punya inilah, anak masih belum punya kerjaan lah, anak masih beginilah, begitu penyakitan, itu saya tidak mau punya. Artinya apa? Saya harus berjuang, mempersiapkan, saya nabur, saya harus berbuat yang benar supaya anak-anak saya nantinya bagus.
nggak gratis, saudara sekalian, untuk mendapatkan kebahagiaan di keluarga. Amin. Semua harus diperjuangkan. Semuanya harus diperjuangkan. Jadi gini, kebenaran ini sebetulnya banyak, bukan cuma buat orang Kristen, orang luar pun juga banyak, orang yang nggak beda agama sekalipun. Mereka ngikutin kebenaran-kebenaran yang ada, mereka bahagia, lima-limanya bahagia. Mereka tidak punya masalah di jiwa mereka, ya Quran itu masuk jiwa, mereka adalah orang yang baik, ya segala macam. Mereka punya keluarga yang bagus, mereka punya kesehatan yang bagus, pekerjaan keuangan yang bagus. Itu bisa mereka punya kalau mereka ngikutin. Nah, saudara-saudara sekalian, itu harus diperjuangkan. Jadi keluarga, kalau kita ingin punya anak yang baik, yang bagus, dari kecil lah didik. Saya berdua mendidiknya, bukan sendiri. Saya tahu karakter anak saya yang harus saya betulin. Kenapa? Saya lebih mementingkan karakter dibandingkan nilai pelajaran. Dan akhirnya nilai pelajaran ngikutin. Mereka tidak punya masalah dengan pelajaran. Nilai mereka bagus-bagus. Bagus-bagus. Tidak punya masalah. Akhirnya apa? Ya saya senang. Saya nggak susah. Kedua ini saya bahagia. Saya tidak punya beban. Saya tidak punya masalah. Yang ketiga, kesehatan. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa firman-Nya? Firman begini, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini katakan tubuh kita baitnya Allah, punyanya Allah, bukan milik kita sendiri. Kenapa? Karena sudah dibeli dan sudah bayar dengan lunas. Jadi Tuhan katakan muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Tuhan ingin kita jaga tubuh kita nih yang sudah dikasih. Ini tubuhnya ini bahkan sudah dibeli sama Tuhan. Bukan kita rusakin. Saya punya grupnya grup magnet. Jadi orang mereka yang aplikasi yang pakai magnet di tubuh mereka. Di situ saya baru ngelihat. Jadi ada orang yang seumuran sama saya, seangkatan saya. Itu mereka punya masalah. Ada yang jantungan, sudah pasang ring 2, ada yang ring 3, terus punya diabetes, disuntik pakai insulin. Terus punya darah tinggi, dia minum obat darah tinggi pagi sama malam. Terus punya penyakit apa lagi gitu loh. Jadi waktu saya baca mereka menggunakan magnet gitu untuk memperbaiki. Dan memang ada perubahan demi perubahan yang mereka alami. Cuman saya masuk gini. Ketika saya membaca di dalam grup itu, grup WA itu, saya hanya melihat, Tuhan terima kasih, saya sehat. Saya tidak punya penyakit. Saya jaga tubuh saya dan saya bahagia. Apakah itu gratis? Saya bayar. Saya bayar. Saya harus mengorbankan keinginan-keinginan saya yang rakus supaya saya tidak bermasalah dengan ginjal saya. Saya suka makanan-makanan contoh seperti kambing, tapi saya harus membatasi diri saya. Saya pernah waktu makan ada seorang teman, bekas teman gereja. Dia sekali makan itu saya lihat itu ada sekitar 15 tusuk. Ketika saya lihat gila 15 tusuk. Umurnya beda saya mungkin kurang lebih 5 tahun. Tapi kan berarti kan umurnya udah 40 lebih ya. Saya bilang waduh, saya nggak berani. Sesuka-sukanya saya nggak bakal saya makan sampai 15 tusuk. Paling ke 7 atau 8 tusuk. Artinya apa? Saya menjaga diri saya. Apakah itu gratis? Saya nggak punya penyakit mah. Saya nggak punya penyakit yang namanya apa? Asam lambung.
Kenapa? Karena saya menjaga tubuh saya, plus saya makan makanan yang memberikan obat buat tubuh saya. Contohnya kunyit, saya makan. Apalagi yang sekarang saya udah hampir setahun ini saya makan yang ramuan, yang madu, bawang putih, jahe, lemon, itu yang dicampur itu saya minum gituan. Tapi sebelumnya saya sering beli suplemen atau makanan yang ya seperti kunyit lah, kayak gitu-gituan. Itu saya makanin gitu loh. Supaya memberikan obat buat tubuh saya. Dan hasilnya apa? Saya sehat. Itu saya usahain. Saya menjaga diri saya untuk tidak makan makanan yang berlebihan, minum berlebihan. Saya tidak minum yang namanya manis-manis, makanan yang manis-manis. Dari kecil pun anak-anak saya pun saya tidak ajarkan mereka makan manis. Sehingga ketika mereka besar pun mereka tidak suka manis gitu. Semua ada batas-batasannya. Itu bukan gratis. Allah menciptakan tubuh kita itu sempurna, baik, bagus. Tetapi kita sendiri yang bisa merusaknya. Nah, ketika rusak, kita bahagia enggak? Ya enggak. Kita susah. Jadi kebahagiaan yang saya peroleh dalam kesehatan itu bukan gratis. Saya kejar, saya lakukan yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh kita baik kudusnya Allah, tubuh kita adalah harus dijaga. Bukan kita seenaknya. Amin, saudara. Ini yang harus kita ngerti gitu loh. Saya tidak mau di hari tua saya susah. Saya tidak mau di hari tua saya itu saya harus yang namanya apa ya? Makan obat ini, obat itu, obat ini setiap hari gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin free dari obat. Saya ingin sehat. Apakah sehat itu tidak perlu dibayar? Bayar. Ini yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Dan anak saya ngerti. Kemarin saya coba hubungi saya bilang, kamu jangan gini-gini. Enggak lah papi. Ketika sayang sama ginjal kita, mereka udah ngerti. Kenapa? Dengan cara seperti itu saya jadi ngelihat nanti anak saya enggak ada penyakitan. Apakah itu gratis? Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Harus diperjuangkan. Ketika anak saya nggak suka namanya daun, sayur-sayuran, paksa untuk makan. Nah, saya adalah orang yang nggak suka sayuran juga. Untuk anak saya harus suka makan sayur. Jadi saya makan sayur. Supaya kasih contoh, papi makan sayur, kamu juga makan. Saya berkorban demi mereka. Bukan membiarkan anak, aduh dia nggak mau nih, maunya cuma Indomie doang. Kalau dikasih makan itu nggak mau, kalau makan ini nggak mau. Kenapa jadi orang tua lembek sih? Jadilah orang tua tegas, tahu yang terbaik buat anak. Kalau ada penyakitan siapa yang susah? Kita harus menjaga anak kita sehat dengan pola makan yang sehat. Itu harus bagian kita. Jangan merusak anakmu dengan karena keinginan mereka. Ya, jangan merusak anak kita karena menuruti keinginan mereka kalau kita tahu itu salah. Punyalah prinsip, gue pengen bahagia. Tetapi ini harus dikejar, bukan mengalir begitu saja. Ya, nangkap ya. Yang keempat adalah pekerjaan. Saya tanya Tuhan, apa pekerjaan yang firman-Nya? Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, di sini firman Allah katakan bahwa pekerjaan di sini menghasilkan buah
pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa saja yang diperbuat berhasil? Jelas ada syaratnya. Di Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Jara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara, yang membuat kita bisa berhasil dalam pekerjaan kita karena Tuhan yang bangun. Karena Tuhan yang memulai, yang ngebukain. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah. Sehingga ketika Tuhan bukakan, apa saja yang dia lakukan ya berhasil. Jadi ketika Tuhan membukakan pekerjaan buat saya, karena saya waktu saya berprinsip, berkat Tuhan bukan cuma dari pelayanan. Saya tidak beranggapan bahwa gue jadi pendeta, berkat gue cuma hanya jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan. Kagak. Saya berprinsip bahwa berkat saya datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau bukain yang dimanapun itu pintu berkat, enggak masalah. Nah, karena saya berprinsip seperti itu, Tuhan bukain. Dan ketika Tuhan bukain, apa yang saya kerjakan jadi berhasil. Sehingga saya memperoleh keberhasilan. Akibatnya apa? Saya bahagia. Saya tidak punya masalah dengan kerjaan. Ya, bukan berarti nggak ada masalah sama sekali. Maksud saya ada kerjaan yang bermasalah, tetapi bukan menjadi masalah, menjadi beban. Maka saudara, jadi membuat kita berhasil itu semua karena Tuhan yang bukain. Jadi kalau kita kerja keras mati-matian, karena firman katakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tidak ada jerih payah atau kesusahan yang ditambahin. Artinya apa? Tuhanlah yang bukain, membuat kita diberkati. Saya bukan orang kaya yang punya ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar. Enggak. Saya menganggap diri saya adalah orang yang diberkati. Dan saya bahagia. Karena saya tidak punya masalah yang begitu besar terhadap pekerjaan. Yang kelima, keuangan. Kenapa nih yang terakhir? Uang itu cuma 20%. Tapi bukan berarti tanpa uang kita gak bahagia. Gak ada uang gak bahagia. Susah. Saya ingat banget. Ya dulu saya dianggap begini, Rudy sekarang otaknya duit. Karena waktu saya ada usaha orang lain. Saya katakan, terserah dia ngomong seperti itu. Tapi yang penting otak saya gak di duit. Tapi ketika Tuhan bukain, kenapa enggak? Akhirnya apa? Saya lebih baik hidupnya. Saya lebih bahagia. Saya punya rumah yang ditinggalin tanpa harus ngontrak. Saya punya mobil yang bisa saya kendarai tanpa harus kehujanan. Tahu nggak saudara? Dulu di tahun 2000 sekitar 2003-2004, saya satu motor itu 5 orang. Satu motor 5 orang. Bisa. Itu motornya motor Kimco Spike. Jadi agak panjang. Anak saya waktu berarti sekitar umur 4-5 tahun. Si Kyle 4-5 tahun. Taruh di depan. Ini motornya seperti motor bebek lah, seperti Supra begitu, Supra X gitu, Supra 125. Kyle di depan. Di belakang saya si Manuel. Dia umurnya baru sekitar 3 tahun. Terus bayi tunggu istri saya. Bayi di pangku si Marvel. Baru berapa bulan. Berarti 2006-an 2007 itu. Saya masih naik motor itu. Apakah itu disebut lebih bahagia ketika punya mobil dibanding gak punya mobil?
Saya lebih bahagia punya mobil. Ya kalau banyak anak, kalau makin besar gimana caranya? Kalau kita pergi ke gereja, itu 5 motor plus satu lagi dengan tas bayi. Betapa ribetnya. Tapi bukan berarti saya tidak bersyukur. Saya tetap bersyukur. Tapi yang saya maksudkan gini, saya lebih bahagia dibandingkan dulu. Uang bisa membeli kebahagiaan. Saya nggak munafik. Saya tidak munafik. Saya mau beli apapun juga, saya bisa beli. Saya mau beli makan apapun juga, bisa beli. Saya bisa memenuhi kebutuhan istri saya, yang dulu dia nggak bisa peroleh dari orang tuanya. Dulu yang pernah cerita, anak saya masih kecil dan istri saya harus memberi mereka yang namanya vitamin dengan cara makan buah. Dia baru cerita, belum lama cerita, gimana cara supaya dapat makan buah. Dia cari di Hero buah-buah yang diskonan, yang sudah diplastikin, bukan busuk, tapi yang kualitasnya udah kurang bagus. Nggak apa-apa tuh di blender. Yang penting mereka makan buah. Lebih bahagia mana kalau sekarang kita beli yang bagus punya? Uang tetap bisa membeli kebahagiaan, tetapi di sini firman Allah katakan, ketika saya tanya Tuhan, oke Tuhan, apa patokan untuk keuangan? Firman langsung dimunculkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maksudnya apa? Uang bukan seharusnya ada di hati, maka ditempatkan ke nomor 5. Saya ingat sekali sekitar tahun 2006 itu, ketika Tuhan ngomong sama saya, serahkan hidupmu. Kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Karena di hati saya ada uang. Loh, maksudnya apa? Karena saya khawatir akan masa depan. Karena saya nggak punya uang, saya nggak punya kerjaan. Jadi saya khawatir. Berarti hati saya adalah uang. Orang yang khawatir adalah hatinya di uang. Tapi ketika Tuhan nyuruh saya serahkan hidup, akhirnya uang itu saya ganti, ya. Jadi kekhawatiran masa depan itu adalah uang gitu loh. Kalau ada uang kan, ya masa depan kan enak gitu, kita nggak usah pikirin gitu kan. Nah kalau nggak ada uang gimana gitu kan? Jadi akhirnya saat itu saya berpikir, saya nggak sadar bahwa itu adalah uang bicaranya. Tetapi akhirnya saya ngerti gitu loh. Tuhan ingin serahin hidup. Artinya apa? Serahin harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti di mana hati saya ada harta, saya serahin. Dan ketika saya serahin, Tuhan masuk menguasai hati saya. Jadi di hati saya itu Tuhan. Dan ketika hati saya ada Tuhan, berubahlah hidup saya. Barulah saya diberkati mulai tahun 2006 itu. Setelah penyelesaian dengan istri saya, semua itu berhubungan. Selama hati kita di uang, kita akan susah mengalami terobosan. Susah. Kita harus lepaskan uang di hati kita. Kita harus lepaskan kekhawatiran itu dulu. Biar Tuhan yang menjadi Tuhan di hati kita. Barulah ketika dia menguasai hati kita, barulah dia bukakan dengan kebenaran-kebenaran yang kita ketahui. Tuhan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia akan membukakan banyak jalan. Itulah yang membuat saya bahagia. Saya mengenal Tuhan bukan karena saya sudah diberkati. Saya mengenal Tuhan, saya menyerahkan hidup saya justru saat saya paling terpuruk dalam hidup ini. Justru saya paling terbawah dalam hidup ini. Disitulah saya baru bisa mengenal Tuhan. Saudara,
Di awal saya katakan, jangan melihat kesaksian saya, tapi alamilah. Kesaksian itu hanya sebagai pendorong saja. Tetapi yang bisa mendorong itu adalah diri sendiri. Mau bahagia, kejarlah. Makanya ketika saya tadi awal saya katakan tinggikanlah dirimu Tuhan, mengatasi masalahku. Saya ingat itu lagu. Dan akhirnya saya bersyukur karena sekarang saya bahagia. Semua levelnya sama. Level saya di kerohanian, keluarga, kesehatan, kerjaan, 5 keuangan ini semuanya sama. Saya tidak punya masalah di sini. Tapi bukan masalah dalam arti beban yang menyusahkan. Selama kita masih hidup pasti ada masalah, nggak mungkin kan. Tapi yang saya maksud adalah beban yang selalu ada, kepikul terus. Ngelihat anak kok nggak bisa-bisa, saya nggak punya. Uang susah, saya nggak punya. Kerjaan susah, saya nggak punya. Saya berani mengatakan seperti ini, bukan untuk menunjukkan diri bahwa saya itu sudah melakukan 100%. Bukan. Saya ingin mengatakan bahwa kebahagiaan itu bisa kita peroleh kalau kita mau kejar. Kalau kita mau hidup sesuai dengan firman, pasti bisa. Maka saya katakan saya tidak mau susah. Ini bukan berarti saya katakan tidak ada yang kekal selama di muka bumi ini. Bukan berarti apa yang saya peroleh kebahagiaan ini itu semuanya akan selalu terus akan saya peroleh. Tidak. Semuanya harus diperjuangkan atau dipertahankan. Tidak ada yang gratis. Semua harus diperjuangkan. Jadi kebahagiaan pun harus kita perjuangkan untuk kita bisa memperolehnya, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi 5 aspek hidup ini yang selalu katakan ada buah-buahnya. Buahnya itu berarti harus ada taburan, harus ada benihnya. Dari 5 aspek ini harus ada benih firman, kerohanian. Kebenaran kamu ketahui kamu memerdekakanmu. Kita harus tahu kebenaran untuk masing-masing hidup kita, aspek yang lain. Kita harus tahu kebenaran tentang keluarga. Tentang apa? Anak dengan istri, dengan suami. Kita harus tahu kebenarannya. Kita tabur benih itu, kita akan menuai buah. Kita bahagia. Kemudian bagaimana untuk kita bahagia di hidup kesehatan? Berarti kita harus nabur. Di kesehatan di tubuh kita harus kita kasih benih. Benih apa? Benih firman. Firman apa? Jagalah tubuhmu. Kemudian ada kerjaan. Bagaimana pekerjaan itu harus berhasil? Kalau berhasil, karena Tuhan yang memulai. Karena kita menjaganya. Itu ada benih firman-Nya yang membuat kita bisa berhasil. Yang kelima, supaya uang kita tetap tidak menguap. Hati kita harus menjaga supaya hati kita tidak diuang. Tuhan tetap nomor 1. Jadi semuanya harus diperjuangkan. Saya harus perjuangkan untuk bisa tetap bahagia. Amin. Sekali lagi, selama kita tinggal di bumi, semua kita harus berjuang. Tapi berjuang dengan Tuhan. Allah itu gak kelihatan, tapi firman-Nya kelihatan. Jadilah orang-orang bisa merenungkan firman Tuhan supaya kita ngerti. Oke, ini yang gue harus lakuin. Gue harus ngerti kebenaran. Amin. Jadilah orang-orang bahagia. Jadilah orang-orang bahagia. Selama tinggal di bumi ini, bahagialah. Bahagialah. Enjoy your life. Nikmati hidupmu. Sekarang kalaupun masih susah, masih sulit, fight-lah. Cari yang lain. Bukan cuma buang-buang waktu, tapi berusahalah mencari yang lain. Bukan cuma di rumah aja.
tapi berusaha mencari kerjaan yang lain atau apalah. Tapi prinsipnya adalah kita semua harus berjuang, kita harus bekerja. Ya, cinta akan Tuhan tuh nggak cukup loh. Ya, berdoa itu tidak cukup. Ingat itu, berdoa tidak cukup. Tapi harus tahu, ngerti kebenaran dan melakukannya. Maka firman Allah katakan, maka berbahagialah orang itu. Itu firman yang katakan, maka berbahagialah orang itu. Jadi ketika saya melakukan, dulu saya susah. Tapi ketika kebenaran saya lakukan, itu mengubah hidup saya untuk saya menjadi bahagia. Dan untuk sudah bahagia, saya harus pertahankan untuk tetap bahagia. Saya ingin tidak mau hidup di dalam keadaan stres. Saya ingin nikmatin hidup ini, karena hidupnya cuma sekali. Jadi ketika saya mati nanti, saya sudah meninggalkan warisan yang baik, bukan uang saja, tetapi karakter, sifat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, biar ketika lagu itu, tinggikanlah dirimu, biar itu lagu mengingatkan kepada kita satu doa bahwa kita memuji Tuhan, tapi kita yakin bahwa Dia akan membereskan, mengatasi masalah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini memberikan kami pengertian bahwa semuanya harus diusahakan, semua harus diperjuangkan untuk kami bisa memperoleh kebahagiaan yang sesuai firman-Mu. Kau tidak pernah salah, Kau tidak pernah gagal. Tapi jadikan kami orang-orang Kristen yang mau melakukan kebenaran firman-Mu untuk kami bisa memperoleh semua akan janji-janji. Terima kasih Allah, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan minggu depan kita bertemu lagi.